no gold is not enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dian Bibi Alifiansa di pelajaran fisika. Nah, hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu pelajaran tentang vektor di kelas 10. Nah, sebelumnya masih ingat tentang vektor ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang metode grafis dari vektor. Nah, jadi saya ingatkan kembali. Jadi di sini menentukan resultan vektor itu ada dua metode, yaitu grafis dan analitis. Yang grafis kemarin kita sudah bahas tentang poligon dan jajar genjang. Berarti hari ini kita akan membahas tentang metode analitis, yaitu yang dibagi dua menjadi metode kosinus dan vektor komponen. Apa itu kosinus dan vektor komponen? Mari kita bahas. Oke, jadi menentukan resultan vektor itu ada dua, yaitu dua cara, yaitu dari kosinus dan vektor komponen. Yang pertama kita akan bahas adalah cara kosinus. Nah, di sini saya ada gambar, yaitu gambar segitiga sembarang. Nah, di sini ada sisi A dengan sudut alfa, kemudian sisi B dengan sudut beta, kemudian sisi C dengan sudut gamma. Nah, di sini ada cara untuk menentukan A. Jika misalkan B dan C ketahuan, dengan cara apa? Dengan cara ini, A kuadrat ketika kita mencari A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2B kali C cos dari sudut yang kita cari, yaitu alfa. Begitu pula dengan B, dengan cara A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos beta. Karena apa? Karena sudut dari sisi B adalah beta. Yang ketiga, C. Kalau C sama, bedanya di sini cos gamma, karena sudut dari sisi C adalah gamma. Ini jika kita menemukan segitiga sembarang. Tapi jika kita menemukan dua buah vektor seperti ini, yaitu vektor A dan vektor B dengan sudut theta, kita diminta untuk mencari resultannya. Maka apa yang harus kita lakukan? Dengan cara rumus ini. Jadi kita harus tahu sudutnya berapa, kita harus tahu vektornya berapa. Nah, ketika seperti ini, di sini vektornya theta. Nah, di sini ada, kita tarik garis putus-putus, ini dan ini, juga ini, kita perpanjang garisnya. Maka di sini kita menemukan sudut 180 derajat atau sudut lurus. Jika kita diberitahukan sudut ini aja, maka kita akan tahu di sini sudutnya berapa. Nah, ini sama dengan theta. Ini sudut sehadap di matematika. Nah, jika misalkan diketahui tetanya, tidak usah mencari seperti ini. Nah, jadi untuk sudut-sudut ini kalian sudah pernah mempelajari di matematika, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Untuk rumus resultannya, yaitu resultan sama dengan akar panjang A kuadrat plus B kuadrat plus A kali 2 kali A kali B cos theta. Jadi theta ini kita ambil sudutnya di sini. Nah, resultan dan AB ini nilainya mutlak. Jadi walaupun dia nilainya min, ketika masukkan ke rumus dia pasti akan menjadi plus. Itu untuk resultan. Bagaimana jika ditanyakan selisih? Misal resultannya biasanya ditanyakan A plus B sama dengan berapa, kayak gitu. Resultan A plus B sama dengan berapa, pakai rumus ini. Tapi kalau misalkan tanyakan selisih A min B sama dengan berapa? Nah, berarti di sini A kuadrat plus B kuadrat min, bedanya di sini. Jadi kalau selisih bedanya di sini, ini nilainya di min. Kemudian kali 2 AB cos theta sama aja. Nah, untuk pembahasan selanjutnya mencoba mengaplikasikan rumus-rumus ini, kita nanti coba di belakang ya, setelah saya menjelaskan sampai selesai di vektor komponen. Sampai di situ ini metode kosinus. Kemudian yang kedua ada vektor komponen. Nah, ini. Jadi vektor komponen itu berarti dia ada di komponen X dan komponen Y. Jadi pertama pasti akan ada sumbu X dan sumbu Y seperti ini. Kemudian akan ada vektor. Di sini adanya vektor V dengan sudut alfa. Nah, kalau sudut alfa kita mengingat
sistem di Pythagoras. Jadi di sini berarti kalau misalkan dibalik dijadikan segitiga akan menjadi segitiga siku-siku. Sudut alfanya di sini, ini panjangnya V dan ini VY dan ini VX. Ketika seperti itu kita harus tahu cosnya bagaimana, sinnya bagaimana. Nah, jadi cos apa? Cos itu seperti di SMP pernah dijelaskan ya, cos sama dengan sami atau samping miring. Jadi cos dari alfa, cos alfa sama dengan sami. Samping mana? Samping adalah ini Vx sini. Miring V. Jadi Vx per V. Sehingga ketika mencari Vx, kita mencari Vx ini dengan menggunakan V cos alfa. Dibalik saja yang ini. Nah, sin alfa sama dengan apa? Sin demi depan per miring. Jadi Vy per V. Sin alfa sama dengan Vy per V. Sehingga untuk mencari Vy, kita jadikan kali sin alfa dan V, jadi V sin alfa. Gitu. Ketika sudah ketemu Vy dan Vx, apa yang harus dilakukan? Masukkan V, ketika kita sudah mendapatkan Vx dan Vy, dimasukkan ke rumus Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat di akar. Nah, ini jika 1. Kalau misalkan lebih dari 1, seperti contoh sebentar lagi, nah itu harus dihitung semua. Kemudian untuk mencari arah theta, caranya Vy per Vx. Ini rumus mutlak. Jadi pasti menggunakan rumus itu. Nah, di sini vektor satuan arah x itu dinilai dengan i. Nah, jadi kalau misalkan vektor kita menggunakan panah di atasnya, tapi kalau misalkan i kita menggunakan kayak topi di atas. Kemudian vektor satuan arah y itu j dan vektor satuan arah z k. Jadi vektor itu bisa dengan vektor dengan tanda panah atau dengan IJK, kayak gitu, bisa X, Y, Z, bisa IJK, tergantung soal. Oke, sampai sini untuk yang komponen yang dengan satu komponen udah bisa ya. Selanjutnya, ini apabila lebih dari satu komponen. Nah, misalkan di sini vektornya ada 2, yaitu F1 dan F2. Jadi vektor itu bebas ya, mau menggunakan F, menggunakan A, V, A, B, C, dan lain sebagainya. Jadi bebas. Jadi kita yang mengerjakan soal harus mengikuti apa yang diminta dengan soal saja. Jadi ketika kita mendapatkan F1 dan F2 di sini, maka kita harus tarik garis dulu. Dari garis searah sumbu X dan searah sumbu Y. Kita harus tarik garis dengan lurus membentuk sebuah kotak seperti ini. Nah, seperti tadi, jika mengambil sudut nilainya cos, jika membelakangi sudut nilainya sin. Sehingga di sini yang di sumbu X adalah F1 cos alfa 1 karena sudutnya alfa 1, sedangkan yang di belakang yang sumbu Y adalah F1 sin alfa 1. Kemudian yang F2 X, nah di sumbu X F2 cos alfa 2 dan di sumbu Y adalah F2 sin alfa 2. Nah, kemudian setelah itu, setelah didapatkan, maka ditambahkan yang X dengan X, Y dengan Y. Kemudian setelah itu masuk ke rumus ini lagi. Maaf, ini sebenarnya bukan jadi harusnya seperti ini. Nah, jadi tidak ada kuadrat di sini ya, karena di sini udah akar. Jadi kalau misalkan nggak akar baru di sini kuadrat. Nah, maaf salah ketik. Kemudian arahnya juga sama, arahnya tan theta. Misalkan tanyakan arah sudut theta itu kemana, sudut alfa itu kemana, yaitu fx per fy per fx. Nah, itu sudut pasti. Oke, sampai di sini penjelasan materinya sudah. Kemudian kita akan melanjutkan ke mencoba menjawab soal vektor. Oke, di sini sudah ada contoh soal. Nah, ini masuk ke metode kosinus dulu. Jadi kita di sini angkanya di sudut alfa adalah 6, di sudut beta adalah B, dan di sisi sudut gamma adalah 3. Ketika kita mencari B, maka kita masukkan rumus. Rumusnya tadi apa? Rumusnya B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2 min 2AC cos sudut di beta apa? Sudut di B apa? Yaitu beta. Sorry, maaf, maksudnya beta.
Nah, misalkan di sini sudut beta adalah 30 derajat. Nah, tinggal dimasukin B kuadrat sama dengan 6 kuadrat plus C-nya berapa? C-nya 3 kuadrat dikurangin 2 kali 6 kali 3. Cos 30 derajat berapa? Cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Setengah akar 3. Jadi B kuadrat sama dengan 36 ditambah 9 dikurangi 2 kali 6, 12, 12 kali 3, 36 kali setengah akar 3. Berapa jadinya? 36 tambah 9 jadinya 45. Ini dicoret jadi 18 min 18 akar 3. Nah, berhubung di sini tidak bisa dikurangin sehingga hasilnya diberikan seperti ini. Jadi soal kedua ialah misalkan ada dua vektor. Jadi ini ada vektor A misalkan, dan ini ada vektor B dengan sudut 60 derajat. Vektor A nilainya 10 dan vektor B nilainya 20. Dicari resultan dua vektor ini. Jadi kita masukkan R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2 AB cos 60. Nah, A-nya 10 kuadrat tambah 20 kuadrat tambah 2 kali 10 kali 20 cos 60 berapa? Setengah. Nah, akarnya 100 ditambah 400 ditambah 2 kali 10 20, 20 kali 20 400 kali setengah. Ini jadi 500 ditambah 200. Jadi berapa? Jadi 700. Nah, ini baru bisa ya. Jadi 700 adalah akar 7 kali 100. Nah, 100 berapa di akar? 10. 7 di akar nggak bisa, jadi 10 akar 7. Ini aja gampang. Nah, kalau misalkan tanya selisih atau A min B, berarti yang ini nih diganti min. Kalau A plus B, berarti yang ini bisa dikasihkan. Sampai sini paham ya? Kemudian kita akan melanjutkan ke vektor dua komponen atau lebih. Oke, ini ada contoh soal sudah. Jadi di sini ada F1. Kita misalkan F1-nya. Jadi misalkan soalnya F1 adalah 10, F2 adalah 5, F3 adalah 6 Newton. Dicari adalah resultan ketiganya dan arahnya. Gimana caranya? Kita tarik garis dulu. Jadi saya kasih warna merah untuk penguraian gayanya. Jadi setara sumbu X dan setara sumbu Y, ini juga setara sumbu X dan setara sumbu Y. Nah, untuk F3 karena dia sudah di sumbu Y berarti tidak usah kita tarik garis. Jadi ini hasilnya. Ini ada 2. Oh iya, saya lupa memberikan sudut. Jadi misalkan di sini ada sudut 37 derajat. Alfa saja nanti sudutnya keluar. Di sini alfa, di sini theta dengan nilai alfa sama dengan 37 derajat dan theta sama dengan 53 derajat misalkan. Nah, cari apa resultannya? R berapa dan arah. Nah, untuk cari resultan berarti kita ini apa? Ketika dia di sini mengapit sudut berarti cos. Jadi sini F1 cos alfa, ini F1 sin alfa. Yang ini mengapit sudut berarti F2 cos. Jadi F2 cos theta dan sini F2 sin theta. Nah, untuk Fx dan Fy masukkan. Jadi untuk F1x berapa? F1x sama dengan F1 cos alfa
berapa? F1 nya 10. Cos dari berapa alfanya? Cos alfanya adalah 37. Nah, 37 dan 53 ini juga sudah istimewa ya, bisa lihat di internet. Jadi ini 10 kali cos 37. Cos 37 ini 4/5. Jadi berapa? 2 jadi 8. Jadi F1X 8. F1Y berapa? F1Y. F1Y adalah F1 sin alfa. Nah, untuk sin 37 adalah 3/5. Jadi di sini 10 kali 3/5. Jadi 6. Jadi F1X adalah 8, F1Y adalah 6. Nah, karena nggak cukup, saya hapus dulu. Kalian bisa screenshot terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita tulis saja setelah jadi F1X sama dengan 8, F1Y sama dengan 6. Kemudian kita mencari F2. F2X berapa? F2X. F2X adalah F2 sin theta. Jadi tetanya 53 derajat ya. Jadi di sini F2-nya berapa? F2-nya tadi nilainya 5. 5 kali sin 53 derajat. Nah, di sini F2 berada di sebelah kiri. Jadi sumbu X negatif, sehingga nanti hasilnya akan negatif. Nah, jadi 5 sin 53 berapa? Tadi cos 37 4/5. Berarti sin 53 juga 4/5. Jadi 53 dan 37 itu berbanding terbalik. Jadi ini kali 4/5. Coret jadi sisa 4 Newton. Jadi F2X adalah 4 Newton. Kemudian F2Y sama dengan F2 cos theta. 5 kali cos 53. Cos 53 adalah 3/5. Atau kebalikannya dari sin 37. Hasilnya 3. Masukkan ke sini. F2X sama dengan 4, F2Y sama dengan 3, F3 sama dengan 6. Jadi F3 apa ini? F3, oh ya, untuk F2X ini sebelah kiri, jadi F2X adalah min hasilnya, sehingga hasilnya adalah min 4. Min 4, F2Y di atas jadi plus, F3 ke bawah, sumbu Y negatif. Jadi F3 itu ada di Y, jadi F3Y. Nilainya berapa? Nilainya adalah min 5. Nah, sampai sini paham ya? Udah selesai di X dan Y. Kemudian kita akan mencari resultannya. Untuk mencari resultan kita tinggal masukkan F sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, X kuadrat berarti kita masukkan dulu. X sama dengan F1X ditambah F2X sama dengan 8 min 4. Jadi 4. Untuk sumbu Y, F1Y plus F2Y plus F3Y. Jadi F1Y berapa? 6. F2Y 3 plus 3 min 6. Jadi hasilnya berapa? 3. Nah, udah, kita masukkan dulu ke rumus ini. Masukkan rumus R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi X-nya adalah 4 kuadrat plus Y-nya adalah 3 kuadrat. Jadi 16 ditambah 9. Berapa? 25. Akar 25? 5. Jadi resultannya adalah 5. Kemudian untuk menentukan arahnya? Untuk menentukan arahnya, rumusnya apa? Arah sama
dengan sumbu Y per sumbu X. Jadi sumbu Y-nya 3/4. Jadi tan theta sama dengan 0,75. Theta sama dengan arcus tan 0,75. Berapa? Hasilnya adalah 37 derajat. Gitu. Jadi tetanya adalah 30 derajat arahnya. Oke, sampai di sini paham ya? Kalau gitu ada tambahan sedikit tentang sudut istimewa tadi. Jadi mohon dicatat. Jadi di fisika kita mengenal beberapa sudut istimewa, yaitu 30, 60, 90, 45. Biasanya itu yang dipakai. Kemudian itu bisa di googling ya. Kemudian ada sudut istimewa juga, yaitu 53 dan 30 derajat seperti yang saya katakan tadi. 53 derajat dan 37 derajat. Nah, tidak perlu saya jelaskan ya dapatnya dari mana, nanti hasilnya 45 dan 3/5, karena nanti di matematika akan dibahas ini di kelas 2 kalian, jadi saya akan langsung saja. Jadi untuk nilai sin dari 53 derajat, cos dari 53 derajat ini kebalikan dari sin dan cos dari 37. Sin 53 adalah 4/5, sedangkan cos 53 adalah 3/5. Nah, ini kebalikan dengan 37 derajat, jadi sin 37 derajat adalah nilai cos 3/5 dan cos 37 derajat adalah nilai sin 4/5. Nah, ini perlu dicatat karena sering keluar ya. Sampai di sini saya harap kalian mengerti. Kalau begitu sampai di sini dulu karena sudah 25 menit. Untuk pertanyaan bisa di komen ataupun di japri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.